Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua diberi kesehatan, rezeki yang halal, lancar dan barokah ya, amin. Kali ini aku mau cerita tentang wanita malam lagi ya. Sebut aja namanya Donna. Nah, si Donna ini salah satu primadona di tempatnya dia bekerja. Itu. Nah, si Donna ini punya langganan, namanya sebut aja Doni ya. Si Donna ini orangnya memang cantik, putih sekali. Ya wajar lah ya kalau dia jadi primadona di tempatnya dia bekerja gitu. Udah gitu si Doni ini sering sekali pakai si Donna. Setiap datang ke situ pasti dia ini pakai si Donna ini. Nah, menurut si Doni ini orangnya royal. Setiap kali Doni datang itu pasti Donna ini dikasih uang yang lumayan banget gitu. Udah gitu suatu saat si Doni ini ingin ngomong sama Donna kalau si Doni ini ingin memperistri si Donna. Kagetlah Donna, yo kaget, yo seneng, yo terharu juga gitu loh. Kok ada ya orang yang mau serius sama aku gitu, katanya Donna. Soalnya kan Donna ini kerjanya yang seperti itu gitu loh. Sempat ragu juga si Donna ini gitu loh, kok beneran gak sih, seriusan gak sih gitu loh si Donna ini. Terus udah gitu si Donna ini nanya sama aku, gimana ini ya Mbak ya, ada orang gini. Ya udah mungkin ini jalan buat kamu untuk bertobat, aku sih gitu sama dia. Ntar deh aku pikir-pikir dulu gitu dia bilang. Setelah agak lama akhirnya si Donna ini mau diberistri oleh si Doni, dengan syarat si Doni ini harus membantu perekonomian keluarga si Donna gitu, karena Donna ini salah satu tulang punggung di keluarganya gitu. Nah udah gitu Doni Doni menyanggupi, dan ya singkat cerita mereka menikah lah ya, dengan dengan sedikit drama di mucikari. Soalnya mucikarinya juga nggak ikhlas ngelepasin Donna gitu aja dengan meminta uang tebusan yang menurutku sangat besar sekali ya, mungkin karena si Donna ini primadona di situ gitu loh. Nah, udah menikahlah mereka, si Donna sama si Doni. Ya 1 bulan 2 bulan semua berjalan dengan normal. Setelah itu mulailah keluar sifat-sifat keasliannya si Doni ini gitu. Bukan masalah yang gimana ya. Kalau masalah perekonomian, alhamdulillah Doni ini sangat membantu sekali keluarga si Donna gitu, selalu royal ke keluarga si Donna. Udah gitu tapi sifat jeleknya Doni ini mulai keluar kan ya. Apa sifat jeleknya? Ternyata si Doni ini punya kelainan seks, maaf ya, punya kelainan. Dia itu suka menyiksa Donna gitu. Entah itu tangannya diikat, entah itu dicambuk, entah itu pokoknya sampai sampai gitulah. Sering kelainan. Kalau menurutku itu kelainan, apa namanya ya, fetis ya namanya ya, entahlah itu ya, seperti itulah. Jadi setelah 2 bulan pernikahan itu Donna ini selalu disiksa setiap kali akan berhubungan suami istri gitu. Pertama Donna ini kaget, kok seperti ini. Tapi setelah itu Doni ini minta maaf gitu loh, bahwa sebenarnya dia itu memang lebih suka seperti itu, lebih suka kalau melihat Donna kesakitan, melihat Donna gini, dia itu puas gitu loh ngelihat seperti itu. Terus si Donna ini nanya, kok kamu baru kayak gini, dulu kamu loh nggak kayak gitu, kamu
kamu lembut romantis dulu, sekarang kok kayak gini. Ya segini memang asliku gitu dia bilang. Sebenarnya aku memang seperti ini, aku lebih suka yang seperti ini itu. Ya udahlah ya, apa namanya, si Dona ini minta cerai sih waktu berapa, sekitar 6 bulan pernikahan ini. Si Dona ini minta cerai tapi tidak dikabulkan oleh si Doni ini gitu. Sampai si Doni ini ngancam si Dona ini, entah mau membocorkan ini, soalnya kan orang tuanya si Dona ini kan nggak tahu kalau pekerjaan Dona itu wanita malam gitu loh. Dia bilangnya itu kerjanya di restoran si Dona ini ke orang tuanya gitu. Si Doni ini ngancam kalau kalau si Dona ini minta cerai, dia akan ngomong sama ke keluarganya kalau si Dona ini pekerjaan aslinya itu begini. Ya si Dona nggak mau gitu loh, sampai keluarganya itu tahu pekerjaan aslinya si Dona gitu. Ya gimana ya, akhirnya menurutku itu pernikahan itu pernikahan nggak sehat, karena si Dona itu nggak bahagia sama sekali. Ya kalau masalah perekonomian oke lah, si Doni itu lumayan kaya. Si Doni itu mampu membiayai keluarga si Dona. Apapun yang Dona minta ini diturutin gitu. Cuma satu yang nggak diturutin, minta cerai itu aja. Sampai Dona ini depresi. Sampai pernah Dona itu hampir bunuh diri waktu itu. Si Dona itu minum racun serangga deh kayaknya, kalau nggak salah lah. Iya, minum racun serangga atau obat pemutih gitu loh, seperti itu. Tapi alhamdulillah masih bisa terselamatkan waktu itu. Tapi setelah itu tetap nggak bahagia. Minta cerai pun nggak mau si Doninya. Akhirnya itu si Dona lama kelamaan, karena dia memendam terus, akhirnya si Dona ini stres, hampir ke gila. Ya bukan hampir sih ya memang ini kadang ketawa sendiri, ngomong sendiri gitu. Akhirnya karena Doni ini ya mungkin nggak mau ya punya istri istri depresi, istri stres. Akhirnya dengan sendirinya si Doni ini memulangkan si Dona ke orang tuanya dengan kondisi yang sudah seperti itu. Aku jengkel banget denger cerita itu. Aku jengkel banget ya. Di saat Dona masih keadaan waras, keadaan ya sehat lah ya, si Doni nggak mau untuk cerain Dona. Tapi setelah si Dona ini anggaplah gila, anggap stres, baru dia mau memulangkan si Dona, baru dia mau menceraikan si Dona. Sebenarnya yang nggak waras ini siapa, si Doni apa si Dona? Ya udah ya teman-teman ya semua, segitu aja cerita dari saya. Assalamualaikum.